Ada juga ritual tidak makan dari pagi hingga malam di Kapitayan, yang disebut dengan upawasa, puasa atau poso. Kebetulan, ritual puasa dalam agama Hindu disebut juga dengan upawasa atau upavasa. Alih-alih menggunakan istilah puasa atau siam dalam Islam, Wali Songo menggunakan istilah puasa atau upawasa dari Kapitayan dalam menggambarkan ritual tersebut. Sebutan Poso Dino Pitu dalam Kapitayan, yang artinya puasa pada hari kedua dan kelima yang sama dengan puasa 7 hari, sangat mirip dengan bentuk puasa Senin dan Kamis dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah satu kekeliruan, jika kita beranggapan leluhur masyarakat Nusantara, adalah penganut animisme, penyembah benda-benda alam. Leluhur Nusantara di masa purba, telah memiliki keyakinan monoteisme, yang disebut ajaran Kapitayan. Kapitayan adalah salah satu agama kuno masyarakat Pulau Jawa, yaitu terutama bagi mereka yang beretnis Jawa, sejak era Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Megalit. Kapitayan merupakan salah satu bentuk monoteisme asli Jawa, yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat Jawa secara turun-temurun, sejak zaman dahulu. Orang Jawa setempat kerap juga mengidentifikasikannya sebagai agama kuno Jawa, agama monoteis Jawa, agama monoteis leluhur, agama asli Jawa, yang mana berbeda dari kejawen atau agama Jawanik lainnya yang bersifat non-monoteistik. Secara etimologi, kata Kapitayan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang memiliki kata dasar taya, caraka kuno, aksara kawita, aksara kawiya, yang berarti tak terbayangkan, tak terlihat, atau mutlak secara harfiah. Dalam bahasa Sunda juga terdapat kata taya, yang memiliki arti tidak ada atau tiada. Dengan demikian itu berarti bahwa taya tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan, atau tidak dapat digapai oleh panca indera duniawi manusia. Kapitayan dapat digambarkan sebagai ajaran yang memuja atau menyembah Taya atau Sang Hyang Taya, yang merujuk kepada entitas yang tak terbayangkan dan tak terlihat, yang terkadang juga disebut sebagai suwung, awang, atau uwung. Kata awang uwung mengacu pada keberadaan nyata tetapi tidak terjangkau, sehingga dapat diketahui dan disembah oleh makhluk duniawi termasuk manusia, dan Sang Hyang Taya digambarkan sebagai entitas bersifat ketuhanan dan supranatural yang berkategori tu, ataupun to. Tuhan dalam agama Kapitayan disebut Sang Hyang Taya. Taya berarti suwung atau kosong. Tuhan Kapitayan bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai tan keno kinaya ngapa, tidak dapat dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to, yang bermakna daya gaib, yang bersifat adikodrati. Tu atau to adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan, disebut dengan nama Sang Hyang Menang. Tu yang bersifat kejahatan disebut dengan nama Sang Manikmaya. Demikianlah, Sang Hyang Menang dan Sang Manikmaya pada hakikat adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang dan Sang Manikmaya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan pancaindera dan akal pikiran, hanya diketahui sifatnya saja. Kekuatan Sang Hyang Taya yang kemudian mewakili di berbagai tempat, seperti di batu, monumen, pohon, dan di banyak tempat lain. Oleh karena itu, mereka memberikan persembahan atas tempat itu, bukan karena mereka menyembah batu, pohon, monumen, atau apapun, tetapi mereka melakukannya sebagai pengabdian mereka kepada Sang Hyang Taya yang kekuatannya diwakili di semua tempat itu. Agama Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti dalam agama Hindu. Agama Kapitayan ini adalah agama kuno yang dipelajari dalam kajian arkeologi, yang tinggalan dan peninggalan arkeologisnya dalam terminologi barat dikenal dengan dolmen, menhir, sarkofagus, dan lain-lain yang mengindikasikan adanya agama kuno di sekitar tempat itu. Dan oleh sejarawan Belanda, agama ini secara salah disebut sebagai animisme dan dinamisme, karena memuja pohon, batu, dan makhluk halus. Menurut sudut pandang Mahuan, praktek penyembahan benda-benda seperti itu disebut orang yang tidak beriman.
Kapitayan ini lebih menyerupai ketauhidan daripada animisme-dinamisme seperti yang kebanyakan peneliti anggap. Penyebutan sebagai animisme-dinamisme sendiri muncul, oleh karena secara tampilan fisik, ritual yang dilakukan oleh para penganutnya tampak sebagai penyembahan terhadap benda-benda. Secara sederhana, penyembahan benda-benda itu dipahami sebagai pemujaan terhadap kekuatan benda itu sendiri atau animisme-dinamisme. Sebenarnya, pada awalnya ajaran Kapitayan justru tidak menyembah benda itu sebagai kekuatan mutlak, namun lebih pada penyembahan Sang Hyang, kekuatan tertinggi. Benda-benda yang terdapat dalam ritual keagamaan, seperti pohon, batu, dan mata air adalah beberapa perwujudan saja, dari kekuatan yang maha tinggi Sang Hyang tersebut. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat itu bersifat gaib, maka untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan alam pikiran manusia. Itu sebabnya, di dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan, bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya, yang disebut Tu atau To itu, tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau To. Para pengikut ajaran Kapitayan meyakini adanya kekuatan gaib pada Watu, Tugu, Tutuk, Tunda, Tulang, Tunggul, Tuak, Tuka, Tuban, Tumbak, Tunggak, Tulup, Tuengkup, Turumbukan, Untu, Pintu, Tutut, Topeng, Tosan, Topong, Toparem, Towok, Toya. Sisa-sisa sarana pemujaan inilah yang dalam arkeologi dikenal sebagai menhir, dolmen, punden berundak, nekara, sarkofagus, dan lain-lain. Dalam melakukan bakti memuja Sang Hyang Taya melalui sarana-sarana inilah, orang menyediakan sesaji berupa tumpeng, tumbal, tuembu, tukung, tut kepada Sang Hyang Taya melalui sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya, yang dianggap saleh akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif, tuah, dan yang bersifat negatif, tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat, mereka itulah yang disebut ratu atau datu. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh pi, yakni kekuatan rahasia ilahi Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya, ratu atau datu, menyebut diri dengan kata ganti diri, pinakahulun, jika berbicara disebut pidato, jika mendengar disebut piharsa, jika mengajar pengetahuan disebut piwulang, jika memberi petuah disebut pitutur, jika memberi petunjuk disebut pituduh. Jika menghukum disebut pidana, jika memberi keteguhan disebut piandel, jika menyediakan sesaji untuk arwah leluhur disebut pitapuja, lazimnya berupa pinda atau kue tepung, pinang, pitik, pindodak kakria atau nasi dan air, pisang. Jika memancarkan kekuatan disebut pideksa, jika mereka meninggal dunia disebut pitara, seorang ratu atau datu, adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya, seorang ratu adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Dengan prasyarat-prasyarat sebagaimana terurai di muka, kedudukan ratu dan datu tidak bersifat kepewarisan mutlak, sebab seorang ratu yang dituntut keharusan fundamental memiliki tuah dan tulah, tidak bisa diwariskan secara otomatis pada anak keturunannya. Seorang ratu harus berjuang keras menunjukkan keunggulan tuah dan tulah, dengan mula-mula menjadi penguasa wilayah kecil yang disebut wisaya. Penguasa wisaya diberi sebutan raka. Seorang raka yang mampu menundukkan kekuasaan raka-raka yang lain, maka ia akan menduduki jabatan ratu. Dengan demikian, ratu adalah manusia yang benar-benar telah teruji kemampuannya, baik kemampuan memimpin dan mengatur strategi maupun kemampuan tuah dan tulah yang dimilikinya. Nilai-nilai keagamaan Kapitayan inilah yang kemudian diadopsi oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah, karena konsep tauhid dalam Kapitayan pada dasarnya sama dengan konsep tauhid dalam Islam. Istilah tan keno kinaya ngapa dalam Kapitayan atau tidak dapat dilihat, tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dibayangkan, ia berada di luar segalanya, memiliki arti yang sama dengan laisa kamitslihi syai'un dalam Islam. Tidak ada yang seperti dia, Quran Surah Asy-Syura bab 42 ayat 11. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang atau menyembah Sang Hyang Taya di Kapitayan, dalam memperkenalkan istilah salat dalam Islam. Dalam hal tempat pemujaan atau persembahyangan, Wali Songo juga menggunakan istilah sanggar di Kapitayan, yang merupakan bangunan 4 persegi dengan lubang kosong di dindingnya sebagai simbol Sang Hyang Taya di Kapitayan,
bukan arca seperti dalam agama Hindu. Istilah tempat untuk berdoa atau beribadah di Kapitayan ini juga digunakan oleh Wali Songo dengan nama langgar, mewakili istilah masjid dalam Islam. Ada juga ritual tidak makan dari pagi hingga malam di Kapitayan, yang disebut dengan upawasa, puasa atau poso. Kebetulan, ritual puasa dalam agama Hindu disebut juga dengan upawasa atau upavasa. Alih-alih menggunakan istilah puasa atau siam dalam Islam, Wali Songo menggunakan istilah puasa atau upawasa dari Kapitayan dalam menggambarkan ritual tersebut. Sebutan Poso Dino Pitu dalam Kapitayan, yang artinya puasa pada hari kedua dan kelima yang sama dengan puasa 7 hari, sangat mirip dengan bentuk puasa Senin dan Kamis dalam Islam. Tradisi tumpengan Kapitayan juga dilestarikan oleh para Wali Songo dalam perspektif Islam yang dikenal sebagai sedekah. Dalam rangka melakukan puja bakti kepada Sang Hyang Tunggal, penganut Kapitayan menyediakan sajen berupa tuempeng, tuempi atau kue dari tepung, tumbu atau keranjang persegi dari anyaman bambu untuk tempat bunga. Tuak atau arak, tukung atau sejenis ayam, untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal, yang daya gaibnya tersembunyi pada segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib seperti tuengkup, tunda, watu, tugu, tunggak, tuk, tuban, turumbukan, tutuk. Para penganut Kapitayan yang punya maksud melakukan tuju atau tenung, atau keperluan lain yang mendesak, akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Berbeda dengan pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal, yang dilakukan masyarakat awam dengan persembahan sajen-sajen di tempat-tempat keramat. Untuk beribadah menyembah Sang Hyang Taya langsung, amalia yang lazim dijalankan para ruhaniwan Kapitayan, berlangsung di suatu tempat bernama Sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpang dengan tutuka atau lubang ceruk, di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya. Dalam bersembahyang menyembah Sang Hyang Taya di Sanggar itu, para ruhaniwan Kapitayan mengikuti aturan tertentu. Mula-mula, sang ruhaniwan yang sembahyang melakukan tulajek atau berdiri tegak, menghadap tutuka atau lubang ceruk, dengan kedua tangan diangkat ke atas menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada tepat pada hati. Posisi ini disebut swadikep atau memegang keakuan diri pribadi. Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo relatif lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tungkul atau membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo relatif lama. Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi tulumpak atau bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir, dilakukan posisi tundem atau bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Selama melakukan tulajek, tuengkul, tulumpak, dan tundem dalam waktu 1 jam lebih itu, ruhaniwan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Taya, yang hampa, yang sudah disemayamkan di dalam tutut atau hati. Dalam konteks agama Angin Muson, agama kuno yang disebut Kapitayan, merupakan agama yang dianut penghuni Nusantara, yang menurut cerita kuno adalah agama purbakala yang dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa berkulit hitam. Dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur Kapitayan, adalah tokoh mitologis Dang Hyang Semar, putra Sang Hyang Wungkuham keturunan Sang Hyang Ismaya. Menurut cerita, negeri asal Dang Hyang Semar adalah Swetadwipa, benua yang tenggelam akibat banjir besar, yang menyebabkan Dang Hyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Sang Hyang Semar memiliki saudara bernama Sang Hantaga atau Togok, yang tinggal di negeri seberang atau luar Jawa, yang juga mengajarkan Kapitayan tapi sedikit berbeda dengan yang diajarkan Dang Hyang Semar. Saudara Dang Hyang Semar yang lain lagi bernama Sang Manikmaya, menjadi penguasa di alam gaib kediaman para leluhur yang disebut Kahyangan. Tokoh-tokoh idola dalam ajaran Kapitayan seperti Dang Hyang Semar, Kiai Petruk, Nala Gareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punakawan yang memiliki kekuatan adikodrati yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang telah menonton. Salam hangat dari kami, wassalam.